السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: awwalun nasi islaman, orang yang pertama masuk Islam. Qala rahimahullah: thumma kana awwalu dzakarin minan nasi amana bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa shalla ma'ahu wa saddaqa bima ja'ahu min Allah, Ali ibn Abi Thalib. Dan bahwasanya awal yang masuk Islam dari kalangan manusia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, membenarkannya dan percaya dengan apa yang dibawanya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa huwa yawma idzin ibnu 10 sinin, dan beliau saat itu anak yang berumur 10 tahun. Sudah disinggung pada pertemuan yang lalu bahwasanya sebabnya adalah ketika terjadi pada Abu Talib paceklik atau seluruh orang-orang Quraisy dan Abu Talib kesusahan, maka kemudian Rasulullah SAW mengajak Abbas untuk mengambil anak-anaknya, yakni dibagi anaknya untuk dipelihara oleh mereka. Karena Rasulullah SAW sebagaimana kita tahu menikah dengan Khadijah dan memiliki harta yang cukup. Wa qadarullah, dan Allah takdirkan, Allah pilih Ali bin Abi Thalib yang dipelihara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa akhadha Rasulullah sallallahu aliyan fadammahu ilaihi. Maka Rasulullah SAW mengambil Ali dan dipelihara di sisinya. Wa akhadha al-Abbas, sedangkan Abbas mengambil Ja'faran fadammahu ilaihi. Falam yazal Ali ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta ba'athahu Allah. Maka Ali terus di rumah Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, menjadi seorang rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Ali pun mengikuti agama beliau dan beriman kepadanya. Wa dzakara ba'du ahli ilmi, disebutkan oleh beberapa ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang waktu salat, beliau pergi ke Syi'ib. Syi'ib itu celah antara dua bukit. Kemudian beliau salat di sana. Dan biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menuju Syi'ib bersama Ali bin Abi Thalib, mustakhfiyan, dengan sembunyi-sembunyi dari bapaknya, bersembunyi dari bapaknya Abu Thalib. Wa min jami'i a'mamihi, dan tentunya dari seluruh paman-pamannya, sembunyi-sembunyi sampai di celah bukit. Kemudian beliau salat bersama Ali bin Abi Thalib. Fasallaya as-salawat fiha, maka beliau dan Ali bin Abi Thalib salat di sana setiap salatnya. Fa idza amsaya raja'a, kalau sudah sore kembali. Famakatha kadzalika masyaallah an yamkutha, begitulah seterusnya beberapa saat sampai kemudian Abu Talib mengetahui apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan anaknya Ali bin Abi Thalib. Thumma anna Abu Talib athar alaihima yawman wa huma yusalliyan.
Abu Talib memergoki mereka sedang salat berdua. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ma hadha ad-din alladhi araka tadinu bihi?" Agama apa ini yang aku lihat engkau berpegang dengan agama tersebut? Dijawab oleh Rasulullah SAW, "Ayyam, wahai pamanku, hadha dinullah, wa dinu malaikatih, wa dinu rusulih, wa dinu anbiya'ih, wa dinu abina Ibrahim." Nabi menjawab alaihi salatu wassalam, "Wahai pamanku, ini adalah agama Allah, agama malaikat-malaikatnya, agama nabi-nabinya, rasul-rasulnya, dan ini adalah agama bapak kita Ibrahim." Mereka, walaupun sebelum Islam di masa jahiliyah, mereka tahu bahwa nenek moyang mereka adalah Ibrahim dan Ismail. Dan mereka tahu bahwa Ibrahim dan Ismail adalah dua orang yang mulia, Rasul yang diutus dan seterusnya. Sehingga di antara kebid'ahan yang mereka kerjakan di Ka'bah adalah mereka gambar Ibrahim dan Ismail. Dan mereka katakan, inilah tokoh-tokoh kita, nenek moyang kita, seorang yang mulia, seorang nabi dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan sesuatu yang sudah mereka kenal. Bahwa ini agama para nabi dan ini agama bapak kita Ibrahim dan Ismail. Ba'athallahu bihi rasulan, ba'athanillahu bihi rasulan ilal ibad. Dan Allah telah mengutus aku kepada para hamba-hambanya. Wa anta ya ammi ahaqqu man baddaltu lahu an-nasihah. Dan engkau wahai pamanku adalah orang yang paling utama yang harus aku nasihati. Orang yang paling utama, yang paling berhak untuk aku ajak. Wa da'autuka ilal huda, dan aku yang akan pertama mengajak engkau kepada petunjuk ini. Wa haqqu man ajabani, dan engkau mesti seharusnya menjadi orang yang pertama menyambut ajakanku. Menjadi orang yang pertama menerima ajakanku, wa'anani, dan membantu aku. Faqala Abu Talib, maka Abu Talib menjawab, "Ayyibna akhi, inni la astati' an ufariqa dina abai wa ma kanu alaih." Ayyibna akhi, wahai saudaraku, wahai anak saudaraku, aku tidak bisa. Aku tidak mampu untuk meninggalkan agama nenek moyangku dan agama yang mereka sudah pegang. Walakin wallahi, tetapi demi Allah, la yukhallas ilaika bi syai'in takrahu. Tetapi demi Allah, enggak akan bisa sampai kepadamu sesuatu apapun yang kau tidak suka. Artinya, beliau akan menjaga, akan melindungi. La yukhallas ilaika bi syai'in takrahuhu. Engkau tidak akan terkena apapun yang kau tidak suka. Ma baqitu, kata Abu Talib, selama aku hidup. Beliau berjanji selama dia hidup akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma aslama Zaid ibn al-Harithah. Yang berikutnya masuk Islam adalah Zaid ibn al-Harithah. Ibn Shurahbil, Ibn Ka'ab, Ibn Abdul Uzza. Zaid ibn al-Harithah, Ibn Shurahbil, Ibn Ka'ab, Ibn Abdul Uzza adalah seorang budak yang dibawa oleh Hakim Ibn Hizam Ibn Khuwailid. Mengingatkan kepada siapa? Ibn Khuwailid. Khadijah. Dia adalah ponakannya Khadijah. Qadima minas Syam, datang dari Syam, membawa budak-budak, hamba-hamba sahaya, masih kecil, dan masih kecil-kecil. Fadakhalat alaihi ammatuhu Khadijah. Maka datanglah bibinya Khadijah kepada dia, kepada Hakim Ibn Hizam. Wahiyya yawma idin inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau saat itu sudah berada di sisi Rasulullah SAW, sudah menjadi istrinya. Faqala laha, maka berkatalah Hakim Ibn Hizam, ikhtari ya ammah, pilihlah wahai ammah, pilihlah wahai ammahku,
Ayyuhaula'il ghilman. Anak-anak mana yang kamu mau pilih? Jadi budak-budak yang mana yang akan kau pilih? Fahuwalak. Maka itu untukmu. Fakhtarat Zaidan fa'akhadathu. Maka Khadijah memilih Zaid. Kemudian diambil sebagai budaknya. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi pun melihat kepada Zaid dan meminta kepada Khadijah, budak ini biar untukku. Fastawhabahu minha fawahabathu. Meminta dari Khadijah agar diberikan kepadanya, Khadijah pun memberikan kepadanya, fa'a'taqahu. Maka Nabi memerdekakan Zaid. Wa tabannahu. Dan beliau angkat sebagai anaknya sendiri. Wa dzalika qabla an yuha ilaih, dan itu sebelum turun wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sebelum diutusnya memang memiliki akhlak yang mulia, dermawan, penolong, penyayang. Semua sifat-sifat kemuliaan sebagai manusia ada pada dirinya. Sehingga ketika Abu Talib kesusahan, dibantu. Biar Ali aku yang pelihara. Ketika mendapatkan budak yang bernama Zaid, Rasulullah SAW angkat sebagai anaknya. Bukan budak. Dimerdekakan dan diangkat sebagai anaknya. Bahkan terkenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai turun ayat yang melarang untuk menisbatkan kepada Rasulullah SAW. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bapak dari salah seorang kalian. Bukan. Dia bukan bapak dari salah seorang kalian, tetapi dia Rasulullah, penutup para nabi. Walaupun memiliki makna bahwa Rasulullah SAW tidak memiliki anak laki-laki. Dalam artian tidak ada anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Ibrahim sendiri anaknya wafat ketika masih kecil. Artinya beliau bukan bapak salah seorang kalian. Kalau ada yang mengaku-ngaku aku anaknya Rasulullah, Allah sudah bantah dengan kalimat wama Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Tidaklah Muhammad bapak salah seorang kalian. Dia bukan bapak salah seorang kalian. Tetapi Rasulullah dan penutup para nabi. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Zaid tadi diganti sejak turunnya ayat itu. Kembali namanya menjadi Zaid ibn al-Harithah. Tidak lagi dipanggil Zaid bin Muhammad. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma aslama Abu Bakrin. Kemudian masuk Islam Abu Bakar ibni Abi Quhafah. Abu Bakar namanya Atiq. Sedangkan Abu Quhafah namanya Utsman. Maka kalau ditanya siapakah Atiq ibni Utsman? Dia adalah khalifah pertama. Siapa Atiq ibni Utsman? Atiq adalah Abu Bakar. Utsman adalah Abu Quhafah. Tetapi beliau lebih terkenal dengan kunyahnya daripada namanya. Sehingga dikenal dengan Abu Bakar ibni Abi Quhafah. Dan kemudian lebih terkenal lagi dengan julukannya As-Siddiq. Rasulullah SAW sendiri yang menjulukinya dengan As-Siddiq. Qala aslama Abu Bakar ibni Abi Quhafah As-Siddiq. Wasmuhu Atiq. Nama Abu Bakar adalah Atiq. Wasmu Abi Quhafah. Sedangkan nama Abu Quhafah adalah Utsman. Falamma aslama Abu Bakr radhiyallahu taala anhu adhara islamahu wa da'a ila Allah wa rasulih. Ketika Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakarlah yang kemudian bangkit mengajak orang lain ke dalam agama Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ali bin Abi Thalib masih kecil. Demikian pula Zaid masih remaja. Dalam keadaan Abu Bakar sudah pria dewasa. Sehingga sering dikatakan oleh para ahli sejarah dengan kalimat bahwa yang pertama masuk Islam adalah Abu Bakar. Padahal tadi sudah disebutkan yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fillah,
Sampai kemudian berkata, itu yang dimaksud oleh para ahli tarikh adalah dari laki-laki dewasa, adalah Abu Bakar. Dari kalangan remaja atau anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun Abu Bakar setelah yakin ini hak, maka beliau pun mengajak orang lain. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memiliki keistimewaan yang masya Allah. Disebutkan di sini dalam kitab kita ini. Kana Abu Bakrin rajulan ma'lafan liqaumihi. Abu Bakar adalah seorang yang sangat disukai oleh kaumnya. Muhabbaban sahlan. Dicintai oleh kaumnya, disukai oleh kaumnya, dan sangat mudah bergaul. Wa kana ansaba Quraisyin li Quraisy. Dan Abu Bakar ini nasabnya juga turunan yang mulia, yang paling bagus nasabnya dan paling ahli dalam urusan nasab. Kalau bertanya tentang nasab, tanyakan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa a'lama Quraisyin biha. Beliau adalah yang paling alim di antara Quraisy tentang nasab-nasab Quraisy. Wa bima kana fiha min khairin wa syarr. Dan Abu Bakar juga yang paling tahu tentang apa-apa yang ada pada suku Quraisy, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa khairnya, apa syarrnya. Abu Bakar paling tahu. Wa kana rajulan tajiran dha khuluqin ma'ruf. Beliau juga seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Beliau tajiran, pedagang yang kaya dan memiliki akhlak yang mulia dan memiliki segala kebaikan, masya Allah. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lafunahu. Maka orang-orang dari kaumnya sering mendatanginya. Ada yang minta bantuan ini, ada yang minta bantuan itu, ada yang hanya duduk saja untuk berbicara karena menyenangkan ketika duduk bersamanya. Ketika ngobrol bergaul bersamanya, semua orang suka. Ikhwan fillah a'azzakumullah, dan Abu Bakar Siddiq sebagai catatan pentingnya bahwa beliau tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Artinya beliau radhiyallahu taala anhu termasuk hunafa, orang-orang hanif yang sebelum Islam sudah cenderung kepada kebenaran, sudah cenderung kepada tauhid. Sehingga beliau berkata, kalian semua ibadahnya salah. Tapi kalau begitu bagaimana yang benar? Nanti akan datang kejelasan. Nanti akan datang kejelasan. Aku yakin akan datang keterangan mana yang hak. Tetapi bukan kalian, bukan berhala-berhala ini. Sampai Abu Bakar dijuluki dengan baghiyal khair, pencari kebaikan. Kalau orang-orang Quraisy bertemu Abu Bakar akan bertanya dengan kalimat, ya baghiyal khair, awajad, wahai pencari kebenaran, sudah dapat? Jadi olok-olok dari mereka. Ya baghiyal khair, wahai pencari kebenaran, sudah dapat? Oleh karena itulah, ketika Abu Bakar mendengar Rasulullah SAW menyatakan bahwa aku mendapatkan wahyu dari Allah, aku diutus sebagai seorang Rasul, dan seterusnya, maka Abu Bakar yang pertama menyatakan, engkau benar. Engkau benar, aku yakin engkau di atas kebenaran. Maka dia ajak temannya, saudaranya, familinya, kenalan-kenalannya. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Karena kaumnya sering datang kepadanya, bahkan tokoh-tokoh Quraisy pun sering datang kepadanya. Li ghairi wahid minal amr, karena sekian banyak urusan. Li ilmihi, karena ilmunya, untuk tanya-tanya, mereka tanya kepada Abu Bakar. Wa tijaratihi, untuk urusan dagangnya. Wa husnu mujalasatihi, untuk bermajlis dengannya, ngobrol dengannya. Faja'ala yad'u ilallah, maka Abu Bakar setiap ngobrol pada mereka berdakwah bahwasanya telah diutus seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala yad'u ilallahi wa ilal Islam man wattaqa bihi. Hanya saja Abu Bakar tidak berani terang-terangan di hadapan umum. Hanya orang-orang yang beliau percaya. Man yathiqu bihi. Siapa yang beliau percaya dari kaumnya, dari orang-orang dekatnya. Mimman yaghshahu wa yajlis ilaih. Khususnya dari orang-orang yang biasa bermajlis dengannya. Teman-teman duduknya. Maka masuk Islamlah dengan dakwahnya Abu Bakar.
Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, wa Talha ibn Ubaidillah. 5 orang ini masuk Islam karena dakwahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakana haula'in nafar as-samaniyah, maka mereka ini yang 8 ini adalah orang-orang yang pertama masuk Islam di awal-awal pertama. Mereka ikut salat, mereka percaya kepada Nabi dan ikut salat bersama Nabi. Masih sembunyi-sembunyi dari kaumnya. Baru setelah itu masuk Islam lagi sekian banyak sahabat. Di antaranya Aslama Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, wa Abu Salamah ibn Abdul Asad, wa Arqam ibn Abil Arqam. Nanti akan dikisahkan bahwa Arqam ibn Abil Arqam adalah seorang yang rumahnya dijadikan tempat berkumpulnya orang-orang yang sudah masuk Islam. Dan Rasulullah SAW bersembunyi di sana dan mengajarkan kepada mereka ilmu di tempat Arqam ibn Abil Arqam radhiyallahu taala anhu. Masuk Islam pula bersamanya Utsman ibn Mab'un dan saudaranya Qudamah dan Abdullah, dan 2 saudaranya Ibn Mad'un, Qudamah ibn Mad'un dan Abdullah ibn Mad'un, wa Ubaidah ibn al-Harith, wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr, dan istrinya. Siapa istrinya Sa'id ibn Zaid? Fatimah ukhtu Umar ibn al-Khattab. Fatimah saudarinya Umar ibn al-Khattab, yang nanti akan ada kisahnya bagaimana Umar masuk Islam ketika datangnya mau marah kepada saudarinya Fatimah dan iparnya Sa'id bin Zaid. Wa Asma binti Abi Bakar, dan juga yang masuk Islam berikutnya adalah Asma, anak perempuannya Abu Bakar, dan Aisyah, anak perempuannya Abu Bakar juga. Wahiyya yawma idin saghira, dan Aisyah waktu itu masih kecil. Wa Khabbab ibn al-Arat, dan Umair ibn Abi Waqqas, dan Abdullah ibn Mas'ud, wa Mas'ud ibn al-Qari, wa Salit ibn Amr, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah, dan istrinya Asma binti Salamah, wa Khunais ibn Hudafah, wa Amir ibn Rabi'ah, wa Abdullah ibn Jahash, dan saudaranya Abu Ahmad, dan Ja'far ibn Abi Talib. Bukan hanya Ali bin Abi Talib, Ja'farnya juga yang dipelihara oleh Abbas juga masuk Islam. Wa imra'atuhu Asma binti Umais, dan istrinya Asma binti Umais. Wa Hatib ibn al-Harith, dan istrinya Fatimah binti al-Mujallal, dan saudaranya Hattab, dan istri saudaranya Fukaihah binti Yasar. Wa Ma'mar ibn al-Haris, wa Sa'ib ibn Uthman ibn Mad'un, wal Muttalib ibn Azhar, dan istrinya Ramlah binti Abi Auf, wan Naham. Namanya Naham adalah Na'im ibn Abdullah, Amir ibn Fuhairah, wa Khalid ibn Sa'id ibn Waqqas, wa imra'atuhu Aminah, dan istrinya Aminah binti Khalaf, wa Hatib ibn Amr, wa Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah, wa Waqid ibn Abdullah, wa Khalid wa Amir wa Aqil wa Iyas, semuanya anak-anak Bukair ibn Abdi Ya'lail. Bukair ibn Abdi Ya'lail. Wa Ammar ibn Yasir, wa Suhaib ibn Sinan ar-Rumi. Nama-nama ini semuanya sebagian orang merdeka dan sebagian budak. Ikhwan ibn a'azakumullah, masing-masing budak tadi mengalami gangguan dari tuan-tuannya, dari pemilik-pemiliknya yang masih kafir tentunya. Seperti di sini Amir bin Fuhairah, seperti beberapa Ammar bin Yasir dan lainnya, yang kemudian beberapa mereka dibeli oleh Abu Bakar Siddiq kemudian dimerdekakan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai jumlah mereka 40 orang. Yang ke-40-nya adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu,
Maka saat itulah Umar menyatakan, ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Benar, wahai Umar. Mengapa kita tidak jaharkan? Mengapa kita tidak ajak semua manusia terang-terangan menyatakan dakwahnya? Inna qalil, wahai Umar. Kita masih sedikit, wahai Umar. Ikhwan ibn a'azakumullah, sampai kemudian Rasulullah SAW mengizinkan untuk jahar dalam dakwah. Dibahas secara khusus dalam pasal berikutnya. Al-jahru bid-da'wah. Qala rahimahullah, thumma dakhala an-nas fil islami arsalan minar rijali wan nisa. Kemudian masuk Islamlah sekian orang satu demi satu, itu mana arsalan, tidak rombongan, tetapi satu demi satu, dari laki-laki maupun wanita. Hatta fasha dzikrul islami bi Mekkah wa tuhadditsu bihi, hingga tersebar di penjuru Mekkah tentang ajaran baru ini yang mereka anggap sebagai ajaran baru, yaitu ajaran Islam. Thumma inna Allah azza wa jalla amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yasda' bima ja'ahu minhu wa an yubadin nasa bi amrihi wa an yad'uwa ilaihi. Sampai kemudian Allah turunkan ayatnya, Allah turunkan wahyunya, memerintahkan Rasulullah SAW untuk terang-terangan dalam dakwah. Tegaskan dakwah ini. Wa kana bainama akhfa Rasulullah SAW amarahu wastatara bihi ila an amarahu Allah biidhari. Tadinya Nabi SAW bersembunyi. Beliau bersembunyi di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam dengan beberapa sahabatnya. Beliau ajarkan mereka tauhid, beliau peringatkan mereka dari bahaya syirik dan seterusnya. Sampai kemudian Allah turunkan ayat ini. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Kata Allah, tegaskanlah apa yang kau diperintahkan dan berpalinglah dari musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang lain. Wa anzir ashirataka al-aqrabin. Ajaklah kerabat dekatmu, keluargamu dan kerabat-kerabat dekatmu. Wafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkan sayap-sayapmu, yakni tawadu, kepada orang-orang yang mengikutimu. Wa qul inni anan nadhirul mubin. Dan katakan pada mereka, anan nadhirul mubin, akulah pemberi peringatan yang sangat jelas. Ikhwan fillah a'azakumullah, disuruh untuk menegaskan dakwahnya dan disuruh untuk memulai dengan kerabat-kerabatnya. Karena itulah tanggung jawabnya. Dan ini menunjukkan apa yang dikatakan Nabi kepada pamannya Abu Talib. Ayam, wahai pamanku, sesungguhnya engkau adalah ahaqqu man ad'uhu ilai. Engkau adalah orang yang merupakan paling pantas untuk aku ajak. Engkau yang paling pantas, yang paling berhak untuk aku dakwahi. Mengapa? Karena beliau adalah kerabatnya, pamannya. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan satu prinsip dakwah di dalam ayat lainnya, yaitu kalimat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ikhwan fillah azakumullah adalah menunjukkan yang pertama didakwahi adalah keluarganya, kerabatnya, istri dan anak-anaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa kana ashabu Rasulullah SAW idza sallau dhahabu ila syi'ab. Dan Rasulullah SAW kalau salat masih tetap ke celah-celah bukit, antara dua bukit. Fastaghfau bi salatihim min qaumihim. Tadinya beliau dan para sahabatnya masih sembunyi-sembunyi dari kaumnya, mengerjakan salat di sana. Fa baina Sa'ad ibn Abi Waqqas fi nafarin min ashabi Rasulillah. Ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas bersama para sahabatnya di dalam
Syi'ib tadi, di antara dua bukit tadi, dari Syi'ib Makkah, idzahara alaihim nafarun minal musyrikin. Tiba-tiba muncul serombongan kaum musyrikin. Wahum yusallun, dalam keadaan mereka sedang salat. Qala fanakaruhum wa'abu alaihim. Maka orang musyrik tadi mengingkari. Sedang apa kalian? Mengingkari maknanya tidak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Ini apa? Ajaran apa ini? Wa'abu, dan menganggap aib, mencerca mereka. Ma yasna'un, apa yang mereka lakukan. Hatta qataluhum, hingga hampir terjadi pertikaian. Fadaraba Sa'ad ibn Abi Waqqas yawma idin rajulan minal musyrikin. Maka Sa'ad memukul salah satu orang dari musyrikin. Bilahi ba'irin fashajjahu, dengan tulang dari unta hingga melukainya. Fakana awwalu damin uhriqa fil Islam. Dan itu darah pertama tertetes dalam Islam. Sa'ad memukulnya dan kemudian melukainya. Falamma bada Rasulullah sallallahu qaumahu bil Islami wa sadda'a bihi kama amarahu Allah lam yab'ud anhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa 'abahum. Ketika Nabi mengajak mereka dengan terang-terangan, dimulai dengan kerabatnya dan keluarganya. Diawali dengan kalimat, wahai kerabatku, wahai saudara-saudaraku, wahai sukuku, sungguh kalaupun aku ini orang yang jahat, penipu, aku gak akan menipu kalian. Karena kalian kerabatku. Al-Kais, orang yang cerdas, orang yang bijak, gak akan menipu keluarganya. Maka dengarkanlah apa yang aku akan katakan. Aku tidak dusta. Aku gak mungkin menipu keluargaku sendiri. Bahwa aku adalah Rasulullah pada kalian. Aku diutus oleh Allah untuk mengajak kalian agar beribadah pada Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ketika kalimat ajakan beribadah pada Allah, mereka masih baik-baik saja. Ketika diajak untuk masuk Islam, yang ikut ataupun yang tidak ikut masih diam-diam saja. Artinya tidak ada gejolak. Sampai ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang berhala-berhalanya, bahwa mereka tidak memberi manfaat apapun dan tidak bisa menentukan madarat. Bahwa berhala-berhalanya gak ngaruh apapun. La yadurru wa la yanfa'. Tidak memberikan madarat dan tidak bermanfaat. Baru kemudian mereka bergejolak. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Hisham rahimahullah, ketika Rasulullah SAW menegaskan dakwahnya, lam yab'ud anhu qaumuh, kaumnya masih belum menjauh. Walam yaruddu alaih, dan tidak menjawab apa-apa. Hatta dzakara alihatahum, hingga ketika Rasulullah SAW berbicara tentang Tuhan-Tuhan mereka, yakni berhala-berhala mereka, wa'abaha, dan menyebutkan celaan terhadap berhala-berhala mereka. Falamma fa'ala dzalik 'azzamuhu wa nakaruhu, baru mereka menganggap ini perkara besar, mencerca tempat keramat, mencerca berhala yang mulia, mencerca ini, maka baru mereka marah. Naqaruhu, mereka mengingkarinya, wa ajma'u khilafahu wa adawatahu, mereka sepakat untuk menentangnya, mereka sepakat untuk memusuhinya, illa man 'asamallah, kecuali orang-orang yang Allah lindungi dari mereka dengan keislaman. Wa hum aqallul qalil, dan mereka sangat sedikit, mustakhfun, masih sembunyi-sembunyi. Wa hadiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammuhu Abu Talib. Wa mana'ahu wa qamaduna. Pamannya Abu Talib sesuai dengan janjinya, aku akan menjagamu dan gak akan engkau tertimpa kejelekan selama aku hidup. Kata Abu Talib yang sudah kita bahas tadi. Maka Abu Talib melindungi Rasulullah SAW dari kaumnya. Dibela dan dilindungi. Wa madha Rasulullah SAW ala amrillahi mudhiran li amrih. Maka Rasulullah pun melanjutkan dakwahnya,
menampakkan tauhid, menerangkan tauhid, mudhiran li amrihi, dengan terang-terangan menjelaskan agamanya. La yaruddu anhu syai', enggak ada yang berani menentang, enggak ada yang berani mengganggu. Karena takut dengan Abu Talib, tokoh yang dibesarkan oleh mereka. Falamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah SAW la yu'tibuhum min syai'in ankaruhu alaih min firaqihim wa aibi alihatihim wa ra'au anna amahu Abu Talib qad hadiba alaih wa qama dunahu falam yuslimhu lahum masya rijalun ashrafi Quraisy ila Abi Talib. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Rasulullah SAW tidak berhenti berdakwah, bahkan tidak berkurang semangatnya, terus melanjutkan dakwahnya dan terus menjelaskan bahwa berhala-berhala mereka tidak layak untuk disembah, tidak pantas untuk dimintai dengan doa-doa, tidak perlu kita mengambil perantara kepada Allah dengan berhala-berhala ini. Mintalah kepada Allah saja, jangan minta pada yang lain. Beribadalah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Terus berbicara seperti itu, tidak berkurang, tidak berhenti. Dan Abu Talib terus melindungi. Maka mereka bermusyawarah. Bagaimana ini? Abu Talib tetap membelanya. Padahal dia tidak berhenti mencerca berhala-berhala kita. Maka mereka pun berkumpul dan mendatangi Abu Talib. Dan berkata kepada Abu Talib, Ya Abu Talib, inna ibna akhika qad sabba alihatana, wa'aba dinana, wasaffaha ahlamana, wa dhallala aba'ana. Wahai Abu Talib, sesungguhnya anak saudaramu itu telah mencerca Tuhan-Tuhan kita, berhala-berhala kita, merendahkan agama kita, menganggap bodoh akal-akal kita, dan menganggap sesat kita. Fa imma an takufahu anna, wa imma an tukhalli bainana wa bainahu. Maka kami berikan dua pilihan. Imma engkau hentikan dia, atau biarkan kami yang akan menghentikannya. Biarkan kami untuk mengurus dia. Faqala lahum Abu Talib qawlan rafiqa. Maka Abu Talib berbicara dengan ucapan yang lembut. Waraddahum raddan jamila. Dan membantah pada mereka dengan bantahan yang baik. Fansarafu. Dan mereka pun bubar. Wa madha Rasulullah SAW mahu alaih. Sedangkan Rasulullah SAW terus melanjutkan dakwahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalau dikatakan mencerca agama mereka, mencerca berhala mereka, maka sesungguhnya bukan itu intinya. Rasulullah SAW hanya menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Berhala-berhala itu tidak layak. Karena berhala itu batu, kayu, benda-benda mati. Yang tidak bisa menentukan takdir baik ataupun takdir buruk. Ini adalah rahmat untuk mengajak mereka pada tauhid. Tetapi memang seringkali ajakan kebaikan disangka dengan buruk sangka. Bahwa itu adalah permusuhan. Itu adalah pencercaan. Itu adalah penghinaan. Dan seterusnya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Bu'ittu rahmatan lil alamin. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Dan aku diutus untuk rahmat. Ajakan tadi kasih sayang. Agar mereka tidak tersesat. Agar mereka kembali pada tauhid. Tetapi mereka menuduhnya itu berarti memusuhi kami. Itu berarti mencela kami. Kami dianggap sesat. Kami dianggap menyimpang. Kami dianggap engkau merasa benar sendiri dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah SAW berhenti? Tidak berhenti. Apakah Rasulullah SAW mundur? Tidak. Apakah Rasulullah SAW mengurangi semangatnya atau mengurangi dakwahnya? Tidak. Tetap semangat dan tetap melanjutkan dakwahnya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yudhiru dinallah. Wa yadu ilaihi. Thumma syariyal amr bainahu wa bainahum. Hatta taba'adar rijal wa tadaghanu. Maka Rasulullah SAW ketika menegakkan kebenaran ini dan mengajak kepadanya, urusannya
menjadi semakin runcing. Sebagian mengikut ke sana, sebagian mengikut ke sini, terlihat perpisahan antara orang yang menerima Islam dan orang yang menentang Islam. Ikhwan fillah a'azakumullah, itulah sunnatullah fil kaun. Setiap ada dakwah kebaikan, setiap ada dakwah tauhid, pasti akan ada penentangnya. Akan ada orang-orang yang anti dan menentang dakwah tauhid. Setiap ada yang mendakwakan pada dakwah sunnah, pasti akan ada yang menentang sunnah. Dan itulah barakallahu fikum yang namanya ujian di dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taba'adar rijal wa tadaghanu. Akhirnya orang-orang tadi saling membenci, saling bermusuhan antara dua golongan tadi. Golongan yang menerima dakwah dan golongan yang menentang dakwah. Golongan yang menerima tauhid dan golongan yang menentang tauhid. Wa aktsarat Quraisyun dzikra Rasulillah. Sehingga Quraisy sering membicarakan tentang Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah SAW dibicarakan oleh mereka dan seantero Mekah dan seluruh kabilah-kabilah Quraisy. Ini terjadi begini, terjadi begitu. Di mana-mana orang membicarakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fatadamaru fihi wa hadda ba'dhum ba'dan alaihi. Disebutkan tadamara ay hadda ba'dhum ba'dha. Mereka saling memberikan provokasi. Ini kita tidak boleh diam, kita harus melawan dan seterusnya dan seterusnya. Tsumma innahum masyaw ila Abu Talib. Akhirnya mereka pun kembali lagi mendatangi Abu Talib untuk yang kedua kalinya. Faqalu lahu ya Abu Talib inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina. Wahai Abu Talib, engkau orang yang paling tua di tengah kami. Orang yang paling mulia di tengah kami. Engkau adalah orang yang memiliki kedudukan di tengah kami. Wa inna qad istanhaynaka min ibni akhi. Dan aku sudah meminta engkau agar menghentikan perbuatan anak saudaramu itu. Falam tanhahu anna, tetapi engkau masih belum menghentikannya. Wa inna wallahi la nasbir, dan kami demi Allah tidak sabar. Ala hadza min syatmi abaina, kami tidak sabar dengan perkara ini wahai Abu Talib. Dia mencerca Tuhan-Tuhan kami, Tuhan-Tuhan kita. Wa tasfih ahlamana, dan menjelekkan akal-akal kami, menganggap kami bodoh. Wa aib alihatina, dan mencerca berhala-berhala kami. Hatta takuffahu, kami enggak akan sabar sampai kau hentikan dia. Au nunaziluhu wa iyyaka fi dzalika hatta yahlika ahadul fariqain. Kalau tidak, kami akan dudukan engkau bersamanya hingga binasa salah satu pihak. Yani akan dilawan dengan kekerasan dan engkau wahai Abu Talib kami akan gabungkan dengan dia. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Fab'atha ila Rasulillah SAW faqala lahu. Maka Abu Talib mengutus seseorang untuk memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah beliau datang, Abu Talib berkata, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, inna qaumaka qad ja'uni." Sesungguhnya kaummu sudah mendatangi aku. Faqalu li kadza wa kadza. Mereka berkata begini dan begitu. Lilladzi kanu qalu lahu, diceritakan ulang apa yang dikatakan oleh musyrikin. Engkau katanya mencerca Tuhan mereka, berhala mereka. Engkau katanya berbuat begini, mengucapkan begitu. Fa'abaqa alayya wa ala nafsik. Berarti engkau mencelakakan diriku dan dirimu. Wala tuhammilni minal amri ma la utiq. Kata Abu Talib, jangan kau bebani aku dengan sesuatu yang aku tidak sanggup. Fadhanna Rasulullah SAW annahu qad bada li'ammihi fihi bada'ah. Rasulullah SAW menduga bahwa pamannya sudah tidak lagi akan membelanya. Annahu khadiluhu wa muslimahu. Rasulullah sudah mengira bahwa pamannya pasti akan menyerahkan dirinya kepada Quraisy. Wa annahu qad dha'afa an nusratihi,
dan bahwasanya Abu Talib sudah melemah pembelaannya terhadap Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun menjawab ucapan pamannya. Ya am, wallahi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr hatta yudhhirahu Allah aw ahlika fi ma taraktuhu. Kata beliau alaihi salatu wassalam kepada pamannya, wahai pamanku, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, dan kemudian mereka ingin menghentikan dakwah ini, tidak. Aku tidak akan menghentikannya hingga Islam ini tegak atau aku binasa karenanya. Ikhwani fillah azakumullah. Tawaran-tawaran Quraisy la syai'. Enggak ada nilainya. Tawaran-tawaran Quraisy tidak dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ketika mendatangi Abu Talib juga berkata, wahai Abu Talib, tanyakan pada ponakanmu itu. Dia mau apa? Mau minta kekuasaan. Kami akan berikan kekuasaan. Atau dia akan minta harta kekayaan. Kami akan kumpulkan harta yang banyak untuknya. Atau barangkali dia ingin menikah dengan wanita-wanita yang paling cantik di Quraisy. Kami akan carikan untuknya. Atau barangkali dia punya penyakit, astagfirullah, tuduhan yang jelek dari Quraisy. Kami akan carikan dokter tabib yang paling ahli untuk menyembuhkannya. Ini tawaran-tawaran yang gak ada nilainya di hadapan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyatakan, walaupun matahari yang diserahkan ke tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, ma'atruka hadad din, aku gak akan meninggalkan agama ini hatta yudhhirahullah, hingga agama ini menjadi zahir, au ahlak dunahu, atau aku binasa karenanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ketika Abu Talib mendengar ucapan ponakannya, maka dia melihat ketegasan dan melihat keseriusan bahwa ponakannya ini tidak mungkin bisa dihentikan. Qala, maka dikatakan, thumma ista'bara Rasulullah sallallahu fabaka thumma qam. Maka Rasulullah SAW pun dalam keadaan merasa sedih karena pamannya sudah tidak membelanya. Terlihat di sini disebutkan baka, beliau menangis karena pamannya tidak mau membela agamanya. Kemudian beliau berhenti dan ingin pergi. Falamma walla, ketika Rasulullah berpaling, nadahu Abu Talib. Abu Talib memanggil kembali. Aqbil ya ibn akhi. Kembali, wahai anak saudaraku. Kembalilah wahai ponakanku. Maka Rasulullah pun kembali. Maka berkata Abu Talib, idhab ya ibn akhi. Faqul ma ahbabta. Pergilah wahai ponakanku dan ucapkanlah semaumu. Wallahi la uslimuka abada. Aku enggak akan menyerahkan engkau pada mereka sama sekali. Yang Rasulullah SAW mengira bahwa pamannya sudah tidak lagi membela dan Nabi tidak peduli karena Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha mulia, maha tinggi, maha kuat, yang tidak akan dikalahkan. Sehingga Rasulullah SAW tegas menyatakan, kalau engkau tidak membantu, aku tidak peduli dan aku akan jalan. Tetapi pamannya memanggil kembali dan berkata, lanjutkan. Teruskan dan ucapkanlah apa yang kamu mau. Aku tidak akan menyerahkan pada Quraisy. Inilah yang nanti menyebabkan pemboikotan bukan hanya kepada Rasulullah SAW, tapi kepada saudara-saudaranya tadi, suku-sukunya, pamannya dan seterusnya. Karena dianggap membela. InsyaAllah kita akan lanjut kepada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.